Islam di Riau. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan suku Melayu Islam di Riau. Yang keempat, ada sistem ekonomi Melayu Islam di Riau. Terus yang kelima, ada sistem kepercayaan Melayu Islam di Riau. Bahasa pengantar pada umumnya menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu Riau mempunyai sejarah yang cukup panjang, karena pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa internasional di Kepulauan Nusantara atau sekurang-kurangnya sebagai bahasa pedagang di Nusantara. Bahasa Melayu adalah bahasa yang mula-mula digunakan suatu daerah di Sumatera bagian timur yang kemudian disebarluaskan oleh para imigran ke daerah sekitarnya seperti Jazirah Malaka, daerah Riau, Kepulauan Lingga, dan selanjutnya di daerah pantai pulau-pulau lainnya. Bahasa ini sudah dipakai pada zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa resmi, tidak terbatas dalam bidang administrasi, tetapi juga sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan keagamaan dan filsafat. Setelah Islam masuk, bahasa Melayu mengalami perubahan yang sangat pesat dengan meminjam kata-kata Arab, sehingga bahasa Melayu menjadi media ilmu pengetahuan seperti teologi, filsafat, etika, dan lain-lainnya. Menurut Van der Ploeg, bahasa Melayu menerima pengaruh Islam dengan begitu kuat. Malah Melayu tanpa Islam diibaratkan sebagai diri tanpa nyawa. Dengan kedatangan Islam di alam Melayu, hingga bahasa Melayu mengalami proses pemodern dan tersebar luas sehingga menjadikan lingua franca di daerah Nusantara. Huruf Arab digunakan untuk menulis bahasa Melayu yang disebut huruf Jawi, huruf baru yang berasal dari Al-Quran telah menggantikan huruf Kawi dan huruf Nagari. Bahasa Melayu Riau terbagi atas beberapa dialek seperti yang dikemukakan oleh Hamidi pada tahun 2003, bahwa terdapat 6 dialek Melayu. Yang pertama, dialek Melayu masyarakat terasing. Terus yang kedua, dialek Melayu Petalongan. Terus yang ketiga, ada Melayu Pasir Pengarayan. Yang keempat itu Melayu Kampar, dialek Melayu Kampar. Kelima, dialek Melayu. Yang kelima ada dialek Melayu Rantau atau Kekuatan. Yang keenam yang terakhir, dialek Melayu Kepulauan Riau. Perbedaan yang terlihat atau yang menonjol di antara dialek-dialek ini ialah terdapat pada intonasinya dan beberapa kosakata dari masing-masing dialek tersebut. Yang kedua, ada sistem pengetahuan suku Melayu Islam di Riau. Ilmu pengetahuan yang bercorak falsafah, maka Islam memperkenalkan pemikiran yang bercorak rasional dan intelektual dalam masyarakat Melayu. Islam juga menekankan unsur persamaan sosial, keadilan individual, kemuliaan, dan kepribadian insani.
Islam merubah perdagangan di dunia, orang Melayu pandangan bercorak mitologi, fantasi kepada pemikiran yang bercorak intelektual yang berasaskan ilmu falsafah Islam dan mistik yang rasional dan ilmiah. Dengan demikianlah Islam menekankan kedua aspek jasmani dan rohani untuk membangun masyarakat Melayu. Terdapat ilmu pengetahuan Islam di alam Melayu, mengembangkan tradisi pendidikan dan pengajaran pendorongan belajar berawal dari pengajaran membaca Al-Quran untuk tujuan ibadah. Pusat pengajian pemuliaan berawal dari masjid dan surau. Kemudian di sekolah-sekolah seperti madrasah, pondok pesantren, bidang ilmu yang dipelajari bahasa Arab, fikih, filsafat, teologi, logika, etika, hadis, tafsir, dan lainnya. Melalui sistem pengajian tersebut, lahirnya para cendekiawan dan ulama untuk menjadi pegawai guru dan ahli agama, ahli fikih dan pujangga seperti Hamzah Mansuri, Nuradin Al-Rani, dan lain-lainnya. Selain sistem pengetahuan, suku Melayu Islam di Riau juga memiliki upacara-upacara adat yang sangat kental akan maknanya, diantaranya yang pertama yaitu upacara Mandi Balimau. Nah, upacara Mandi Balimau ini memiliki arti atau keistimewaan yang diantaranya Mandi Balimau Kasai merupakan acara adat yang mengandung nilai sakral yang khas. Mandi Balimau Kasai memiliki nilai-nilai Islam, diantaranya sebagai wujud rasa syukur menyambut bulan suci Ramadan karena telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai acara mensucikan diri dan secara zahiriah. Balimau atau Mandi Balimau Kasai juga sebagai sarana silaturahmi, memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim dengan saling mengunjungi dan meminta maaf pada sesama. Tetapi ajang yang mulanya dijadikan penyucian diri berubah makna menjadi ajang cari jodoh dan mandi bersama pasangan yang bukan mahram. Terus yang kedua ada upacara merisik. Upacara merisik ini merupakan upacara kegiatan lanjutan dalam tata cara perkawinan Melayu. Setelah kegiatan menilih dan menengok dilaksanakan, merisik dilakukan oleh orang yang sama, yaitu orang yang pernah dikirim ketika menilik atau menengok. Boleh juga menunjukkan orang lain. Terus yang ketiga, upacara menyembah mertua. Upacara menyembah mertua ini memiliki arti atau masuk ke dalam kata upacara adat pernikahan. Upacara menyembah mertua atau menyembah kedua orang tua pengantin laki-laki maupun orang tua pengantin perempuan dilakukan setelah selesai upacara bersanding. Maka kedua pengantin duduk di lantai pelaminan yang sudah disiapkan kedua orang tua, kakak, abang, emak, saudara, ayah, saudara, kaum kerabat. Yang ketiga ada gong. Gong merupakan alat musik tradisional seperti kesenian gong yang sudah tersebar di sebagian daerah di Indonesia, yang terbuat dari kayu dan logam. Pada tradisi Riau, gong dimainkan sebagai pengiring tarian, joget, seni tari, dan lainnya. Yang keempat ada rebana ubi. Rebana ubi ini sendiri ialah merupakan alat musik tradisional termasuk
ditabuh dengan tangan kosong. Ukuran rebana ubi lebih besar daripada rebana biasa. Kesenian ini memiliki diameter yang paling kecil, 70 cm, dengan tinggi hampir mencapai 1 meter. Yang kelima ada genggong talangan mama. Ialah merupakan alat musik tradisional suku Melayu yang terbuat dari pelepah enau atau anau. Umumnya genggong dimainkan sebagai penghibur diri dan dilakukan saat istirahat, dan biasanya juga dimainkan secara menunggu pada memasak, acara-acara begawi atau upacara tradisional lainnya. Pada suku Talang Mama, bagi laki-laki yang telah dewasa atau belum menikah, genggong dimainkan ketika malam hari sebagai pengiring gadis agar turun ke tanah. Hal tersebut berguna untuk memiliki anak gadis. Yang selanjutnya ada gedombak. Gedombak ialah merupakan alat musik tradisional suku Melayu, keluarga dengan gendang. Satu keluarga dengan gendang yang memiliki bingkai kayu dan bertutup dengan belubang di bukaan besarnya. Umumnya gedombak dimainkan secara bersama-sama dengan peralatan musik lainnya. Posisi para pemain adalah dengan duduk, dan gedombak diletakkan di bawah ketiak. Cara memainkan alat ini adalah dengan memukul menggunakan tangan. Yang selanjutnya ada gembang camar. Gembang camar ini alat musik tradisional suku Melayu Riau juga, yang terbuat dari bahan kayu dan logam. Gembang camar termasuk yang mempunyai 6 bilah kayu hitam pada rak bersayap. Biasanya alat kesenian ini dimainkan pada waktu peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari. Selanjutnya ada napiri. Napiri ini juga merupakan alat musik tradisional Melayu Islam. Bentuk menyerupai trompet. Menurut sejarah, pada zaman kerajaan, napiri termasuk salah satu alat yang penting untuk dimainkan pada saat acara penobatan raja. Napiri juga termasuk alat pusaka nobat selain gendang, sirih besar, dan cogan yang merupakan lembaga negara atau regalia kerajaan. Tidak ada alat-alat tersebut. Adanya alat-alat tersebut, penobatan seorang raja tidak dapat disetujui. Kepercayaan dahulu menggunakan kekuatan spiritual tersebut akan rusak dan hancur hingga runtuhnya harkat dan harga diri masyarakat tersebut. Selanjutnya ada marwas. Marwas ini juga merupakan alat musik tradisional yang bernama lain marawis atau marwas. Marawis masih tergolong kesenian jenis gendang. Alat ini biasanya dimainkan secara bersamaan dengan alat musik gambus selodongan secara pembawaan melodinya. Marwas terdiri dari 2 muka dengan diameter 15 hingga 20 cm. Bagian tubuhnya dibuat dari bahan kayu nangka, ciku,
atau durian yang pada bagian tengahnya dilobakkan renotor atau penutupnya dibuat dari kulit kambing atau kulit lembu yang telah ditipiskan. Ada calempong. Calempong merupakan alat musik tradisional perkusi. Ini dibuat dari bahan dasar logam sebanyak 6 buah yang kemudian disusun berderetan dengan tiang-tiang yang tinggi dan nada-nada tinggi tengah dan diletakkan pada sebuah kotak kayu panjang bagian luarnya. Kotak tersebut berguna sebagai rasionalisasi bunyi pada saat dipukul. Di antaranya lagunya yang dimainkan dalam pertunjukan calempong adalah Senayun, Nak Pulang, Nak Tido, Jopuk, dan Jopui, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada tarian suku Melayu Islam di Riau. Tarian ini merupakan tarian Zapin. Tarian Zapin adalah sebuah tarian tradisional khas Riau yang dianggap sebagai sebuah akulturasi budaya Arab dan budaya Melayu. Di masa silam, Zapin berasal dari bahasa Arab, yaitu zafin, yang artinya pergerakan kaki cepat dengan mengikuti rentakan pukulan. Tari Zapin bermula dari sebuah tarian khususnya bagian kalangan istana di Kesultanan Yaman Timur Tengah di masa silam. Yang selanjutnya ada senjata. Senjata Melayu. Senjata Melayu yang pertama merupakan baladau. Baladau ini merupakan senjata tradisional Melayu dengan jenis tusuk. Senjata baladau yaitu pisau belati. Belati yang memiliki arti atau yang memiliki ketajaman pada salah satu sisinya. Baladau hanya memiliki panjang sekitar 20 cm saja. Senjata ini juga sering digunakan sebagai sarana pelindung diri dari serangan jarak dekat dengan musuh. Perbedaan baladau Melayu dengan yang lainnya yaitu terletak pada bagian kelengkungan senjata ini, sehingga baladau akan lebih mudah dipegang dan didorong ketika menggunakannya. Yang kedua ada pedang jenawi. Pedang jenawi ini merupakan senjata tradisional suku Melayu yang pertama dan populer di Riau. Pedang ini dulunya sering digunakan oleh panglima perang kerajaan Melayu dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pedang ini memiliki ukuran sekitar 1 meter sehingga sering digunakan untuk perang tanding jarak dekat. Pedang Janawi mirip seperti samurai khas Jepang. Ahli sejarah dan kebudayaan berpendapat bahwa senjata ini berasal dari Jepang kuno yang mengalami akulturasi dengan budaya Melayu. Yang ketiga ada pemuras. Pemuras merupakan senjata tradisional yang banyak digemari oleh masyarakat Melayu Riau, dan tentara Inggris pun juga mengatakan bahwa masyarakat Melayu sangat pandai dalam menggunakan perumas.
Yang keempat yaitu ada terakol. Nah, terakol ini merupakan alat senjata Melayu juga pada zaman dahulu. Terakol ini menjadi senjata favorit pada pelaut, pedagang, dan lanau Melayu. Terakol dulunya menggunakan teknologi kancing roda yang proses pembakaran serbuk berdil secara otomatis, sehingga senjata ini tidak memerlukan virus. Bentuknya mirip seperti pistol dan seperti perumas yang dikecilkan. Yang selanjutnya ada kelewang. Kelewang ini merupakan senjata dengan ujung bilah yang membesar. Kelewang dulunya digunakan para prajurit kerajaan ketika berperang terjadi. Kini senjata tersebut digunakan sebagai alat petani untuk kegiatan di sawah maupun di ladang. Selanjutnya ada keris. Keris tidak hanya di Jawa saja, tetapi budaya Melayu Riau juga memiliki keris warisan leluhur yang memiliki keunikan sendiri. Keris yang merupakan warisan budaya Melayu ini memiliki jumlah lelekukan yang sedikit dan adanya ukiran pada gagangnya. Selain itu sarungnya pada keris lebih banyak bermotif flora. Yang selanjutnya ada lela rentaka. Lela rentaka ini merupakan meriam yang ringan dan kecil. Menurut bahasa Inggris, meriam disebut lentakas atau gabungan dari lela dan rentaka. Lentakas ini merupakan senjata khas masyarakat Melayu Riau yang dibuat sendiri. Yang selanjutnya ada blunderbuss. Blunderbuss ini sangat mirip dengan alat bedil. Yang keempat ada sistem ekonomi Melayu Islam di Riau. Peresuk adalah pertahapan jenis pekerjaan orang Melayu dalam sehari-hari. Orang Melayu biasanya melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan produktif untuk memenuhi keperluan dan hajat hidup. Kuantitas kerja tersebut terbilang padat, tingkat kesulitan dan lama pengerjaan dalam rentan waktu 1 hari penuh. Ada pekerjaan berat yang bisa selesai dalam waktu singkat. Ada pula jenis kerjaan yang sangat ringan namun dilakukan dalam rentan waktu yang panjang, seperti mengayam. Misalnya, masyarakat melazimkan sekurang-kurangnya 5 tahapan atau peresuk sehari semalam. Tentunya diselingi dengan istirahat, ibadah, dan aktivitas non kerjaan lainnya. Adapun tepak lapan adalah sebutan sumber mata pencarian yang terdiri 8 tapak atau titik mata pencarian atau 8 sumber pendapatan, yaitu yang pertama ada
Yang selanjutnya ada mengambil atau mengumpulkan hasil hutan. Atau menghasilkan hutan. Yang terakhir ialah berkebun atau menanam keras atau tanaman tahunan perkebunan. Yang selanjutnya ada sistem kepercayaan. Orang Melayu banyak memuat nilai-nilai yang sama dengan yang diajarkan oleh Islam, seperti budaya malu dalam masyarakat Melayu. Sebelumnya, orang Melayu karena telah melanggar ketentuan adat. Setelah Islam datang, pemahaman diluruskan orang malu karena melanggar ketentuan-ketentuan agama. Di samping ketentuan-ketentuan adat yang tidak bertentangan dengan agama. Yang selanjutnya, pertanyaan terakhir ialah makanan khas Melayu. Melayu Islam di Riau. Makanan khas Melayu Islam di Riau ini memiliki beberapa. Yang pertama ada mie sagu. Mie sagu merupakan kuliner selingan, makanan khas masyarakat di Riau, khususnya di Selat Panjang, Pulau Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Di titik dari sejarahnya, mie sagu ternyata telah menjadi pasangan yang diminati masyarakat sana sejak zaman nenek moyang sampai dengan hari ini. Sesuai dengan namanya, mie sagu terbuat dari tepung sagu yang diolah dari batang pohon sagu yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Hidangan mie sagu ini kemudian ditambahkan dengan ikan bilis atau teri, toge, dan potongan daun kucai. Karena terbuat dari sagu, jenis kuliner yang satu ini teksturnya mempunyai perbedaan tekstur dan kekenyalan dengan mie umumnya. Cara membuat mie sagu berbeda dengan resep mie Aceh. Mie sagu perlu direndam hingga tekstur melunak terlebih dahulu. Selanjutnya, mie sagu bisa digoreng maupun direbus. Yang kedua ada cincalok. Cincalok merupakan makanan khas Melayu. Cincalok atau cencalok kuliner ini juga merupakan makanan khas Kalimantan Barat yang juga berkembang di Kepulauan Riau. Belum familiar dengan namanya cincalok, ini adalah makanan sejenis udang berukuran kecil yang memerlukan proses fermentasi. Selain di Kalimantan Barat dan Riau, kuliner asal Melayu ini adalah salah satu ditemukan di daerah Malaka dan termasuk bahan untuk memasak peranakan. Paling nikmat berkonsumsi cincalok dengan nasi hangat. Yang selanjutnya ada roti jala. Roti jala ialah merupakan makanan khas Melayu. Makanan satu ini berasal dari Melayu Sumatera Utara yang juga dapat ditemui di Riau. Dalam penyuguhannya, roti jala biasanya dihidangkan bersama kuah kari Melayu. Di Riau, roti jala ini juga termasuk
sebagai roti karai. Makanan gandum kemudian untuk sausnya pun sekarang bermacam-macam, mulai dari saus kari, saus manis, hingga saus durian. Yang keempat ada es laksamana mengamuk. Es laksamana mengamuk merupakan makanan khas Melayu yang berupa minuman. Es laksamana mengamuk mempunyai nama yang unik. Ternyata es laksamana mengamuk dari cerita rakyat zaman dahulu. Terlepas dari namanya, es laksamana mengamuk terbuat dari buah kuning yang dicampur dengan air, santan, dan gula merah. Hidangan ini paling mudah dijumpai saat bulan puasa. Yang selanjutnya ada air mata pengantin. Air mata pengantin ini merupakan minuman khas Melayu yang memiliki arti sama memiliki namanya yang unik. Air mata pengantin sebenarnya merupakan minuman segar yang terbuat dari beraneka isian, mulai dari agar-agar, warna-warni, nata de coco, hingga tambahan biji selasi. Yang terakhir ada kue asidah. Kue asidah merupakan cemilan yang umum menjadi hidangan pembuka. Kue asidah sendiri adalah kue yang terbuat dari perpaduan cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Cara membuat kue ini yaitu dengan dikukus. Namun uniknya kue asidah dihidangkan bersamaan dengan taburan bawang goreng.